Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Partai Komunis Cina atau PKC melalui medianya The Global Times mengumbar retorika yang menyatakan diri siap perang melawan negara-negara ASEAN dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing. Selain siap perang, partai itu juga sesumbar akan memenangkan perang, bahkan jika melawan Amerika Serikat sekalipun. Retorika berbahaya itu diterbitkan 11 September atau menjelang latihan perang besar-besaran Amerika di Guam, pulau kecil di Pasifik yang menjadi basis pesawat-pesawat pembom nuklir Amerika. Latihan perang Amerika itu sudah dimulai 14 September dan akan berlangsung hingga 25 September mendatang. Kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan dan kapal serbu amfibi USS Amerika bergabung dengan kapal perang amfibi USS New Orleans dan USS Germantown dalam latihan perang yang berpusat di fasilitas Angkatan Laut dan Angkatan Udara Utama Guam. Manuver militer besar-besaran yang diberi nama Valiant Shield 2020 ini juga melibatkan 100 pesawat dan sekitar 11.000 tentara. Armada Pasifik Amerika dalam sebuah pernyataan mengatakan latihan perang Valiant Shield mencakup operasi darat, laut, dan udara yang terkoordinasi di sekitar Pulau Pasifik Tengah dan meluas melalui rantai Pulau Marianas. The Global Times dalam editorialnya mendesak rakyat Cina untuk bersiap menghadapi potensi perang. Kami memiliki sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh Amerika untuk menghadapi Cina. Bunyi editorial tentang gerakan ekspansionis Beijing ke Himalaya, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur. Oleh karena itu, masyarakat Cina harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan inti dan bersiap untuk menanggung akibatnya. Lanjut pernyataan itu. Beijing sangat terlibat dalam serangkaian latihan militer yang luas di sekitar Taiwan dan Laut Cina Selatan. Taiwan pada pekan lalu menuduh jet-jet tempur Cina melanggar wilayah udaranya dan menyoroti keberadaan kapal milisi yang dekat dengan klaim teritorialnya. Bulan lalu, Beijing mengancam akan memperluas cakupan latihan perangnya hingga mencakup wilayah dekat Guam. Jika Amerika melangkah lebih jauh, tentara pembebasan rakyat Cina dapat mengambil lebih banyak tindakan balasan, termasuk latihan peluru kendali langsung di timur Pulau Taiwan dan dekat Guam, kata seorang pejabat senior Partai Komunis Cina bulan lalu. Editorial The Global Times sesumbar bahwa Beijing akan menang jika perang benar-benar terjadi. Kami yakin bisa menang di medan perang jika terjadi konflik dengan pasukan tetangga yang memiliki sengketa teritorial dengan Cina. Bunyi editorial tersebut sebagai peringatan terhadap India, Jepang, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan negara lainnya. Indonesia tidak terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Namun, Indonesia secara tidak langsung masih berseteru dengan Cina di sekitar perairan Natuna Utara. Demikian pula, jika ada perang dengan Amerika di dekat perairan pesisir Cina, kami juga memiliki peluang bagus untuk menang. Lanjut editorial tersebut. Partai Komunis Cina bersikeras bahwa ketegangan internasional yang meluas ini bukanlah kesalahannya. Beberapa dari negara ini percaya bahwa dukungan Amerika memberi mereka kesempatan strategis dan mencoba mempermalukan Cina dengan keterlaluan. Imbuh editorial tersebut. Tentu saja, bagaimanapun, perang tidak bisa dilakukan dengan santai, dan kita harus menang jika kita ingin berperang. Kemenangan semacam itu memiliki dua arti. Pertama, berarti mengalahkan lawan di medan perang. Kedua, itu harus dibenarkan secara moral. Tetapi, editorial yang berbicara keras membuat satu konsesi utama, yakni Beijing beresiko terisolasi secara internasional. Jika kita menang di medan perang dengan mengorbankan moralitas internasional kita mungkin keliru membantu Amerika membangun aliansi anti-Cina yang lebih menantang posisi strategis kita. Lanjut editorial tersebut. Palau, negara kecil di Kepulauan Pasifik,
telah mendesak Amerika untuk membangun pangkalan militer di wilayahnya guna melawan pengaruh Cina di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Amerika, Mark Esper, mengunjungi negara kecil itu minggu lalu. Dia menuduh Beijing melakukan aktivitas destabilisasi yang sedang berlangsung di Pasifik. Presiden Palau, Tommy Remengesau, menyatakan 22.000 rakyatnya akan menyambut fasilitas militer Amerika selama mereka sering menggunakannya. Permintaan Palau kepada militer Amerika tetap sederhana, bangun fasilitas penggunaan bersama, lalu datang dan gunakan secara teratur, katanya. Remengesau juga meminta bantuan Amerika untuk berpatroli di cagar lautnya yang luas, yang semakin menjadi sasaran penangkapan ikan ilegal internasional. Palau, sebagai negara merdeka, tidak memiliki militer. Sejak Perang Dunia Kedua, Perjanjian Compact of Free Association telah memberikan tanggung jawab kepada Amerika untuk pertahanannya. Hak militer Amerika untuk membangun situs pertahanan di Republik Palau kurang dimanfaatkan selama durasi Compact, kata Remengesau. Fasilitas radar Amerika yang baru sedang dibangun di rantai pulau yang ditempatkan secara strategis. Tetapi pekerjaan telah ditangguhkan karena pandemi COVID-19. Pandemi global yang sebagian disalahkan atas ketidakstabilan Asia Tenggara yang meningkat secara dramatis juga berdampak pada Guam. Sekitar 1.900 kasus COVID-19 telah dilaporkan di sana. Ini tidak termasuk 1.150 orang yang menderita COVID-19 dari kapal induk USS Theodore Roosevelt yang menghentikan operasinya pada bulan Maret lalu dan berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Guam untuk melawan wabah itu. Menurut media lokal, personil militer Amerika yang mengambil bagian dalam latihan perang besar-besaran di Guam mengalami pembatasan pergerakan. Tentara, pelaut, dan awak pesawat juga diharuskan mengambil bagian dalam karantina 14 hari sebelum dikirim ke Guam. Untuk mendukung acara latihan, anggota layanan hanya akan diizinkan untuk melakukan perjalanan antar kamar hotel yang ditentukan dan tempat tugas militer yang ditentukan di pangkalan, kata Armada Pasifik Amerika. Latihan Valiant Shield digelar setelah latihan perang Rim of the Pacific atau RIMPAC bulan lalu di lepas pantai Hawaii. Dalam latihan perang RIMPAC, 23 kapal perang dari 10 negara ambil bagian, termasuk kapal perusahaan Australia, HMAS Hobart, frigate HMAS Stuart dan Arunta, dan kapal pemasok HMAS Sirius. Sangat penting bagi kami untuk menunjukkan kepada sekutu dan mitra kami komitmen kuat kami untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Laksamana Muda Amerika Michael Boyle dalam pernyataan untuk latihan Valiant Shield. Latihan perang ini sudah ke-8 kalinya digelar sejak pertama kali dimulai tahun 2006. Terakhir digelar pada tahun 2018 yang lalu. Bagaimana menurut Anda mengenai pernyataan dari PKC soal siap perang melawan ASEAN dan Amerika? Apakah itu sebuah pernyataan yang serius atau hanya sebuah retorika belaka? Berikan jawaban Anda